Oke, kita bicara soal hilirisasi kawan-kawan. Tadi Pak Gibran, wakil presiden kita itu bicara soal hilirisasi dan alangkah bagusnya kalau kita juga berbicara soal ini kawan-kawan. Nah, alih-alih membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia, ternyata hilirisasi kawan-kawan jauh apa ya, jauh ekspektasi kita semuanya. Hilirisasi itu saat ini lebih kepada membuka peluang besar terhadap ketidaksetaraan ekonomi kawan-kawan. Kenapa? Karena kebanyakan proyek-proyek besar tidak menguntungkan masyarakat lokal tuh. Malah ada banyak hilirisasi tenaga asing masuk ke Indonesia. Bahkan ini kesannya menguntungkan korporasi besar ataupun investor besar kawan-kawan. Nah, keuntungannya pun kadang tidak setara dengan kerusakan ataupun dampak yang dialami masyarakat. Katakan saja dampak soal lingkungan. Ada banyak pencemaran lingkungan yang terjadi soal hilirisasi ini yang tidak setara dengan keuntungan yang dijanjikan oleh para korporasi buat masyarakat kita. Kemudian banyak juga kita lihat ada penggusuran di mana-mana, baik itu lahan atau tanah adat misalnya, kemudian hutan-hutan dan lain sebagainya. Ini eksploitasi sumber daya alam kita itu sudah kacau banget kalau saya bilang tuh. Dan soal hilirisasi yang diagung-agungkan oleh Pak Gibran ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan kawan-kawan. Nah, kita lanjut soal janji lapangan kerja. Ya, masih berkaitan soal hilirisasi ini. Janji lapangan kerja, bayangin tuh, katanya waktu kampanye kan bakal ada 70.000 lapangan kerja di Indonesia kawan-kawan. Nyatanya apa sekarang? Soal hilirisasi ini, lapangan kerja patut dipertanyakan. Memang sering kali kita lihat lapangan kerja terbuka, tapi itu soal lapangan kerja yang kerjanya kasar dan gajinya rendah. Kebanyakan seperti itu. Kawan-kawan bisa lihat juga soal ini. Kemudian seringkali lapangan kerja terbuka itu kerja kasar dan sekali lagi saya katakan upahnya rendah, gajinya rendah tuh. Tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang seperti saya katakan tadi. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak sebanding dengan beberapa keluarga kita yang kerja kasar dengan gaji seminimum itu. Ya, kemudian alih-alih mendorong Kementerian Ekonomi, nyatanya kita bisa lihat hilirisasi ini malah semakin membuat Indonesia malah semakin bergantung dengan negara-negara maju. Jadi soal hilirisasi akan membuat Indonesia mandiri, nyatanya tidak juga tuh. Oleh karena itu, narasi optimis yang kemudian diagung-agungkan oleh Pak Gibran soal hilirisasi nyatanya perlu diimbangi dengan pandangan kritis soal hilirisasi ini. Dan kami merasa bahwa soal hilirisasi Pak Gibran ini perlu dievaluasi. Kemudian perlu kita lihat juga tingkat keadilan sosialnya, kemudian soal pemberdayaan masyarakatnya. Ya, kenapa setiap hari, setiap tahun makin banyak tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia, bahkan kerja kasar pun itu perlu diekspor, perlu diimpor tuh. Ini yang kemudian perlu kita pertanyakan, ini yang harus kita kritisi. Jadi saya rasa Pak Gibran harus lebih menelaah soal ini. Hilirisasi yang diagung-agungkan itu ternyata tidak seagung itu kalau saya bilang. Oh ya, like-nya juga info untuk beli like di mana ya.